saya Nur Aida, NIM 190105045. Saya berasal dari kelas 5B, jurusan Tadris IPS Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagan yang ada di belakang saya, yaitu tugas dari media pembelajaran yang mengharuskan kami menjelaskan media yang akan kami gunakan untuk pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit media saya. Saya menyebutnya media ini adalah media panah trotoar. Panah trotoar itu maksudnya adalah jalan satu arah yang bisa memusatkan tujuan dan hal yang ingin kami capai dengan jelas. Itu bisa dimengerti secara singkat oleh para siswa karena hanya menggunakan panah dan beberapa kotak tabel untuk penyampaian materi. Baik, saya langsung saja masuk ke materinya. Materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah interaksi sosial. Interaksi sosial. Jika kita dengar, kita telah lagi, interaksi sosial itu lebih mengacu ke komunikasi dan kontak sosial terhadap masyarakat. Interaksi sosial juga pada umumnya itu hubungan timbal balik yang ada dalam masyarakat, baik itu individu ke individu, individu ke kelompok, dan kelompok. Interaksi sosial ini sangat diperlukan dalam bermasyarakat tentunya, karena jika kita hanya berbicara kepada diri sendiri itu bukan dikatakan interaksi sosial, karena interaksi sosial itu dilakukan dan dilaksanakan dengan lebih dari satu orang. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial adalah memiliki pelaku lebih dari satu orang. Yang seperti saya jelaskan tadi, interaksi sosial tidak akan terjadi apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Itu bukan dikatakan interaksi. Jadi interaksi bisa dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan keempat, ada dimensi waktu, yaitu yang menunjukkan interaksi yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu adalah kontak sosial dan komunikasi. Dalam interaksi sosial, jika tidak adanya kontak sosial dan komunikasi dalam masyarakat, interaksi itu tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Tidak mungkin sebuah interaksi itu berjalan hanya dilakukan oleh satu orang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komunikasi dan kontak sosial itu sangat penting dalam berjalannya interaksi sosial, karena itu bisa semakin mempererat koneksi dan komunikasi serta perilaku masyarakat itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Faktor yang pertama yaitu sugesti. Sugesti itu adalah mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial dan sugesti itu, kita bisa mensugesti seseorang dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang kita miliki. Kita bisa mensugesti seseorang hanya dengan apa yang kita bicarakan. Itu sudah bisa dikatakan masuk ke interaksi sosial. Yang kedua adalah imitasi. Imitasi itu sama. Imitasi itu sama dengan menirukan seseorang. Jadi interaksi sosial itu juga bisa dilaksanakan dengan menirukan seseorang. Selanjutnya adalah identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Baiklah, mungkin hanya segini penjelasan media pembelajaran dari saya. Semoga Anda semuanya bisa paham. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semua. Mohon di like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.